Hai teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membaca alat ukur jangka sorong. Nah, mungkin kawan-kawan di sini ada yang belum memahami bagaimana cara membaca alat ukur yang sederhana ini. Mungkin agak sedikit rumit, cuman ya kita pelan-pelan aja selama mempelajarinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, tolong like, komen, dan subscribe channel ini ya, supaya bisa berkembang dan menjadi bermanfaat bagi orang lain. Nah, sebelum kita memulai pengukuran ini, alangkah baiknya kita mengenal komponen apa saja sih yang ada di jangka sorong tersebut. Oke. Nah, jangka sorong yang saya pegang ini adalah jangka sorong manual. Ada juga dua jenis jangka sorong lain yang saya ketahui, yaitu jangka sorong dial dan jangka sorong digital. Nah, kebetulan yang saya pegang ini adalah jangka sorong manual, jadi saya akan menunjukkan bagaimana cara bacanya dengan jangka sorong manual ini. Nah, untuk komponen yang pertama, yaitu ini adalah kepala rahang luar. Rahang luar berfungsi untuk mengukur diameter luar pada benda. Jadi seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Yang kedua adalah rahang dalam. Ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam pada suatu benda. Seperti ini. Nah, yang ketiga adalah baut pengunci, skrup pengunci. Jadi pengunci ini berfungsi untuk mengunci pergerakan dari eretan lepas ini. Nah, supaya memudahkan kita untuk mengukur dan tidak bergerak saat kita melepas dari benda tersebut. Nah, yang keempat, bagian jangka sorong ini adalah untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Untuk angka yang ada di sini, ini adalah skala baca untuk milimeter, dan yang atas untuk skala baca inci. Ini inci. Bisa lihat di sini sih. Nah, ini milimeter, ini inci. Untuk bagian ini ada jangka sorong yang bisa gerak-gerak ini, kan ada nilainya itu. Nah, ini adalah skala Nonius. Skala Nonius nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara menggunakan skala Nonius ini. Oke. Dan sekarang kita lanjut kepada tahap pengukurannya. Bagaimana sih? Nah, gini caranya. Jadi kita akan mengukur silinder ini. Untuk mengukur diameter luarnya, bagaimana caranya? Jadi seperti ini. Kita kepit. Nah, pada skala utama yang milimeter sudah terdapat 1,2 cm atau 12 mm lebih. Nah, untuk membaca lebihnya ini kita baca di skala Nonius. Nah, di skala Nonius kita cari garis yang sejajar, yang paling sejajar dengan skala utama. Nah, kita dapat di angka 7, setelah itu 7,5. Jadi, setiap satu garis skala Nonius ini adalah 0,05. Jadi, yang kita dapatkan 12 mili lebih ini dan ditambah skala Nonius. Jadi, skala Nonius ada 7 dan yang paling sejajar adalah 7,5. Jadi 7,5 dikali 0,05 dapatnya 0,75. Nah, jadi angka 12 lebih tadi, 12 ditambah 0,75. Jadi ukurannya adalah 12,75 mili. Jadi seperti itu cara bacanya. Nah, demikian pula sama dengan cara mengukur diameter dalam dan kedalaman. Nilainya ada terdapat di sini.
jika ragu supaya benda ini bagaimana caranya tidak bergeser ketika kita tarik keluar, nah kita bisa kunci di skrup kunci ini biar tidak bergerak. Keras kan? Nah, jika tidak paham diulangi-ulangi aja videonya. Nah, sekian tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ingat, kalau masih belum paham, ulangi lagi. Tapi kalau dari penyampaian saya masih tidak paham, ya saya mohon maaf, saya terbatas. Terima kasih.